Jangan kameraku. Itu apa? Jangan membelakangi. Dilepas. Dilepas sepatunya. Dilepas. Aduh. Harus dilepas apa? Iya, harus dilepas. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Iya Pak Yai, saya Diki. Oh, nggih. Kami semua ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan. Oh, nggih Pak Yai. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Yai. Silakan duduklah. Nggih, Bapak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Kalian semua ini siapa? Sebelumnya, perkenalkan Bapak Yai. Saya Ade. Kebetulan sahabat dari Diki dan Ganang. Perkenalkan, saya Hendro, sahabat dari Diki dan Mas Ganang juga. Ya. Dan itu yang satu namanya Sogun. Sogun Bapak Yai. Karena pada saat itu yang sering datang sowan ke tempat ini itu hanyalah Ganang dan juga Diki. Saya tidak pernah melihat kalian. Nggih, Bapak Yai. Kebetulan di masa itu kami belum bergabung dengan Diki dan Ganang. Lalu, bagaimana kabar teman Ganang yang berasal dari Sragen itu? Oh, mereka alhamdulillah baik. Kalau mereka yang berasal dari Sragen, kami alhamdulillah sudah mengenal. Dan kami berkawan baik juga dengan mereka semua. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena sejatinya tali silaturahmi itu adalah sesuatu hal yang baik yang harus kita jalin selama di dunia. Saya setuju Bapak Yai. Saya mendapatkan kabar dari Eyang Abu. Beliau menyampaikan cucu-cucunya akan datang bersilaturahmi dan ingin bertanya kepada saya. Nggih. Maka Bapak Yai. dari itu saya menunggu kalian datang di depan gerbang karena di dalam sedang banyak pengajian. Nggih, mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktu dari Abah Yai. Tidak apa-apa. Saya tidak merasa terganggu sedikit pun. Saya malah merasa senang. Semakin banyak yang datang untuk bersilaturahmi, maka semakin indah dan nikmat kehidupan kita di dunia. Betul Bapak Yai. Lalu, apa sebenarnya yang ingin kalian tahu dari saya? Seperti ini Abah Yai. Sahabat kami Ganang sekarang dalam sebuah permasalahan. Dia dikendalikan oleh satu makhluk yang mana makhluk itu didukung oleh makhluk dari bangsa lain, yaitu dari alam Yuda Barera. Dan setelah itu kami mencari tahu informasi dibantu oleh sahabat-sahabat dari bangsa gaib yang sudah lama kami kenal. Dari informasi sahabat-sahabat gaib yang kami kenal itu, beliau menuturkan bahwasanya mungkin Abah Yai tahu tentang hal ini. Seperti ini Abah Yai. Dulu sekali ada seorang penjajah dari bangsa Portugis. Salah satunya adalah yang bernama Bartolomeo. Menurut
informasi yang dituturkan oleh sahabat kami, Bartolomeo itu di akhir hayatnya dia meninggal di tanah Cikakak ini. Dan Pak Yai, Bartolomeo itu adalah leluhur dari makhluk yang sekarang sedang membuat masalah kepada Ganang. Kami ingin menyelesaikan masalah itu, kami ingin menyembuhkan sahabat kami Ganang. Yang ingin kami cari tahu di sini Pak Yai, bagaimana sejarah dari Bartolomeo itu di tanah Cikakak dan kekuatan apa yang dia punya, lalu bagaimana cara menanggulangi kekuatan itu. Terus terang Pak Yai, kami sedikit mengalami kesulitan untuk mencari tahu hal ini karena terkendala dari waktu yang sudah cukup sangat lama. Ternyata kalian ingin mengetahui mengenai Bartolomeo yang dahulu membuat sekali kerusakan, kesengsaraan, dan kehinaan di tanah ini. Memang benar, dahulu ada seorang penjajah yang berasal dari bangsa Portugis yang bernama Bartolomeo. Itu ingin menguasai tanah ini, menyiksa para warga, melakukan hal-hal hina terhadap wanita, dan membunuh banyak sekali sang penentang. Astagfirullahaladzim. Namun kejadian itu sebenarnya terjadi kurang lebih 2-3 abad setelah kematian saya. Saya tidak merasakan langsung kejadian pada saat itu. Namun, saya melihat, saya menyaksikan, dan saya membantu mendoakan agar rakyat-rakyat di tanah ini itu terbebas dari Bartolomeo. Oh, berarti Bartolomeo itu tidak sejaman dengan Abah Yai. Benar sekali. Memang banyak sekali wanita yang di bawah umur di tanah ini dihinakan oleh Bartolomeo. Bukan hanya anak wanita yang di bawah umur. Wanita yang sudah cukup umur, yang dewasa, juga dihinakan oleh Bartolomeo dan juga para jajaran-jajarannya. Siapapun yang menentang ketetapan, keputusan dari Bartolomeo, maka akan dibunuh. Hasil bumi yang didapatkan harus disetorkan terhadap Bartolomeo. Namun, para warga mendapatkan bayaran yang tidak setimpal. Dari situ, para warga geram, para warga resah dengan adanya Bartolomeo datang dan ingin menguasai tanah ini. Mereka para pemimpin di desa ini, Prambono itu adalah pemimpin. Pada saat itu, mengumpulkan beberapa warga yang ingin melawan ketetapan yang didirikan oleh Bartolomeo itu. Mereka melakukan sebuah penyembahan sesuai kepercayaan mereka. Mereka berdoa, mereka berzikir, mereka menempuhkan semua keluh kesahnya di Masjid Sakatunggal, yang dimana masjid itu adalah masjid pertama yang berdiri di tanah itu. Yang Abah Yai bangun itu. Lalu, alhamdulillahnya, Tuhan memberkati. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan mengijabahi doa-doa mereka.
mereka diberikan sebuah wasilah yang dimana kapan waktu yang tepat, kapan dan di mana keberadaan yang tepat untuk menghentikan perbuatan dari penjajah itu sendiri. Bartolomeo itu. Benar sekali. Dan dengan cara membakar kediaman dari Bartolomeo dan menangkap Bartolomeo secara diam-diam, para warga berhasil menghentikan apa yang dilakukan Bartolomeo di tanah ini. Mereka membunuh Bartolomeo dengan cara memisahkan organ-organ bagian tubuhnya dengan cara mengikatkan seikat tali di seekor kuda yang memiliki 5 sisi dengan arah yang berlawanan. Memang benar apa yang kau katakan, bahwasanya anak turunannya nanti bisa menggunakan kekuatan Bartolomeo itu. Karena pada saat itu Bartolomeo juga mengikrarkan sebuah sumpah, yang dimana sumpah itu adalah siapapun anak cucu turunan saya yang ingin hidup berkecukupan, yang ingin hidup kelimpahan, dan ingin menguasai dan juga ingin membalaskan sebuah dendam, datanglah ke makam saya, galilah makam saya, ambillah tengkorak saya, bawa pulanglah tengkorak saya, kucurkan darah kerak terhadap tengkorak saya, dan makan obat dari kerak itu. Maka siapapun anak turunan yang mengalir darah Bartolomeo itu akan senantiasa dibantu, diberi kekuatan sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Itu dia yang sedang menjadi masalah kami. Nama makhluk yang sedang membuat masalah dengan kami, terutama dengan Ganang, adalah Gasul. Dan kami yakin Gasul itu adalah salah satu dari anak keturunannya Bartolomeo. Bartolomeo menggunakan sumpah ataupun ikrar yang diucapkan oleh Bartolomeo sebelum meninggal. Dan itu benar-benar dimanfaatkan Gasul. Sekarang, tengkorak dari Bartolomeo itu sudah berada di tangan Gasul. Dia gunakan untuk mengendalikan Ganang. Dia gunakan Ganang untuk menjadi senjata untuk menyerang kami. Namun, Ganang saat ini masih dalam perlindungan para sahabat. Sehingga Gasul sedikit kesulitan untuk mengendalikan Ganang. Saya paham dalam kondisi itu. Namun sejatinya, setelah kejadian itu, dan para warga berhasil menghentikan Bartolomeo itu, sebenarnya berita mengenai Bartolomeo itu benar-benar ditutup oleh pemimpin Prambono, oleh para warga, ataupun mereka yang telah disetubuhi oleh Bartolomeo dan menghasilkan anaknya. Namun, di suatu masa, pernah terjadi sesuatu hal yang besar pula, yang dimana anak turunan dari Bartolomeo yang bernama Mbah Yamcha. Mbah Yamcha. Benar sekali. Juga pernah menggunakan sumpah dari Bartolomeo itu untuk kepentingan dirinya. Dan alhamdulillahnya, Mbah Yamcha di akhir hayatnya itu sadar akan perbuatan yang salah.
Dia menyadari bahwasanya selama dia menggunakan kekuatan leluhurnya dengan cara meneteskan darah kera terhadap tengkorak dan memakan otak kera itu akan merugikan banyak sekali makhluk hidup lainnya. Mbah Yamca mengembalikan kepala Hartolomeo itu ke makamnya. Dan akhirnya Mbah Yamca pun meninggal di hari yang sama waktu itu. Namun sekarang Mbah Yamca benar-benar sudah menyadari, ingin belajar untuk menebus semua dosa-dosa yang telah diperbuat. Berarti apa, Yai? Ada anak keturunan dari Hartolomeo yang pernah menggunakan kekuatan dari Hartolomeo, Benar yaitu sekali. bernama Mbah Yamca. Benar sekali. Di sini kesimpulannya berarti Mbah Yamca dia tahu cara menghentikan kekuatan itu. Ya, yang lebih paham, yang lebih menguasai, dan yang lebih tahu mengenai ilmu yang didapatkan dari leluhurnya Hartolomeo itu, sejatinya itu adalah Mbah Yamca.